Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Novi Kusumawati selaku wali kelas dan guru mapel IPAS serta teman-teman yang berbahagia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Cynthia Dewi Drapsari dan rekan saya, Nama saya Putri Sia Sindiawati. Izinkan kami selaku perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil struktur maket yang telah kami buat. Maket akulturasi dua budaya kami terinspirasi dari dua daerah di Indonesia, yaitu Jawa dan Bali. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Budaya Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal, maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Budaya Indonesia dapat juga diartikan bahwa Indonesia memiliki beragam suku bangsa dan budaya yang beragam seperti tarian daerah, pakaian adat, dan rumah adat. Daerah-daerah di Indonesia memiliki keberagaman dan kebudayaan tersendiri. Maka dari itu, kami menyatukan budaya di Indonesia dengan cara mengakulturasikan budaya tersebut. Namun, apa sih akulturasi budaya itu? Akulturasi budaya adalah berpadunya dua kebudayaan berbeda yang menyatu, tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan itu sendiri. Dalam akulturasi, terjadi penyerapan, penyesuaian, dan sintesis unsur-unsur budaya dari dua kelompok yang berbeda. Dalam akulturasi, masing-masing budaya dapat mengambil dan mengadopsi elemen-elemen baru dari budaya lain, dan tetap mempertahankan ciri khas budayanya sendiri. Akulturasi dua budaya bisa terjadi dalam konteks migrasi, kolonisasi, perdagangan, atau pertukaran budaya antar bangsa. Misalnya, ketika dua kelompok masyarakat yang berbeda bertemu dan berinteraksi dalam perdagangan, ide-ide, gaya hidup, dan kebiasaan-kebiasaan dapat berpindah antara keduanya. Hasil dari akulturasi dua budaya dapat berupa terbentuknya budaya baru yang menggabungkan unsur-unsur dari kedua budaya, atau pengaruh budaya yang saling mempengaruhi tanpa menghasilkan budaya baru yang terpisah. Akulturasi dapat membawa keberagaman budaya yang lebih kaya dan juga dapat memunculkan perubahan dalam nilai-nilai, tradisi, dan pola pikir masyarakat. Dari hal tersebut, kami mengambil budaya Bali dan Jawa. Masyarakat Bali terkenal akan kebudayaannya seperti seni tari, seni pertunjukan, dan seni ukir. Hal inilah yang membuat mereka dikenal sebagai seorang seniman, karena ada berbagai aktivitas seni yang dapat mereka lakukan, meskipun memiliki kesibukannya masing-masing. Sedangkan Jawa adalah salah satu provinsi yang memiliki jumlah suku bangsa terbanyak di Indonesia. Kebudayaannya berupa kesenian, makanan, tempat tinggal, bahasa, bahkan kalender. Kebudayaan suku Jawa sudah ada sejak nenek moyang dan turun-temurun hingga sekarang. Setiap tradisi yang dilakukan memiliki artinya masing-masing. Sejak masa prasejarah, suku Bali dan Jawa sudah memiliki kepercayaan animisme, yaitu kepercayaan adanya roh atau jiwa pada benda-benda, tumbuhan, hewan, dan juga manusia sendiri. Oleh karena itu, saya dan teman-teman saya menggabungkan Jawa Bali dalam satu maket akulturasi dua budaya. Kenapa memilih budaya Jawa dan Bali? Kenapa tidak budaya yang lainnya saja? Karena maket akulturasi dua bangunan budaya Jawa dan Bali dapat menjadi karya seni yang menarik dan menggambarkan integrasi dua tradisi arsitektur yang kaya dan unik. Kombinasi elemen-elemen arsitektur tradisional Jawa dan Bali dalam satu maket dapat menghasilkan kreasi yang memadukan keindahan, simbolisme, dan nilai-nilai budaya dari kedua wilayah tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa akulturasi budaya merupakan proses yang kompleks dan sensitif. Penting untuk menjaga kesan yang menghormati dan memahami nilai-nilai budaya asli dari Jawa dan Bali, serta tidak mengambil elemen budaya secara sembarangan atau menghilangkan makna dan konteks budaya aslinya. Pada rumah adat Jawa, yaitu rumah joglo, adalah rumah tradisional Jawa yang dibangun dan didirikan pada tahun 1835 sebagai tempat tinggal.
Rumah adat ini terdiri dari dua kata, tajuk dan loro. Artinya menggabungkan dua tajuk. Tajuk sendiri adalah bentuk atap berbentuk piramida. Masyarakat di Jawa memiliki tajuk sebagai model atap rumah. Ini dikarenakan bentuknya yang mirip sama seperti bentuk gunung. Salah satu filosofi yang dapat ditemukan dalam rumah adat ini adalah pintu lebar yang berada di tengah ruangan. Filosofinya menggambarkan tentang keharmonisan dan keterbukaan dari pemilik rumah kepada orang lain. Sedangkan pendopo tanpa sekat yang ada di depan rumah bertujuan untuk menjalin silaturahmi bersama keluarga serta tetangga sekitar. Ada banyak jenis rumah joglo, dan kami memilih rumah adat Joglo Sinom untuk dijadikan sebuah maket. Sedangkan pada rumah adat Bali biasanya terdapat gapura di bagian depan rumah sebagai gerbang rumah adat Bali. Gapura yang kita buat adalah gapura Candi Bentar. Gapura Candi Bentar adalah salah satu bentuk keunikan dari arsitektur tradisional yang terdapat di Provinsi Bali. Desain arsitekturnya yang khas dengan kaya akan ukiran dan patung seolah mencerminkan kehidupan masyarakat Bali dan kepercayaannya yang mereka anut. Maka dari itu, kami menggabungkan rumah joglo dan gapura Candi Bentar sebagai gerbang rumah. Oleh karena itu, tanggapan individu terhadap maket akulturasi dua bangunan budaya Jawa dan Bali dapat bervariasi tergantung pada perspektif, pengetahuan, dan preferensi masing-masing orang. Secara keseluruhan, akulturasi antara dua budaya Jawa dan Bali telah menciptakan dinamika budaya yang kaya dan beragam di kedua wilayah tersebut. Proses ini berkontribusi pada keberagaman budaya Indonesia secara keseluruhan dan merupakan bagian penting dari warisan budaya negara ini. Nah, itu adalah penjelasan tentang struktur maket akulturasi dua budaya yang telah kami buat. Nah, langsung saja di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan struktur maket dan harga bahan baku yang telah kami beli. Untuk bahan dan alatnya adalah yang pertama, stik es krim dengan harga 15.000 per paket. Lem Alteco dengan harga 5.000 menghabiskan 8 pieces. Lem tembak menghabiskan 12 buah. Kain flanel dengan harga Rp16.000. Kemudian ada batu hias dengan harga Rp10.000 dan pohon hias dengan harga Rp20.000. Batu hias dan pohon hias kami dapatkan di toko ikan, yaitu dengan total keseluruhannya Rp30.000. Kemudian ada cat warna hitam dan politur vernis. Jadi total keseluruhan semua bahan baku yang telah kami buat adalah Rp135.000. Oke, langsung saja. Di sini kami akan menjelaskan struktur maket yang telah kami buat. Pada desain rumah joglo dilengkapi dengan atap yang berbentuk tajuk yang menyerupai puncak gunung. Masyarakat di Jawa memilih tajuk sebagai model atap rumah ini dikarenakan bentuknya yang mirip sama dengan bentuk gunung. Kami menggunakan stik es krim yang telah dipotong berbentuk tumpul untuk menyerupai atap pada rumah joglo. Lalu pada bagian ini, kami menggunakan potongan stik bambu untuk memisahkan sisi atap satu dengan sisi atap yang lain. Dan untuk memperkuat atap, kami menggunakan kardus sebagai tumpuan dari atap. Kami mendapatkan kardus ini secara cuma-cuma karena kami mendaur ulang kardus bekas untuk meminimalisir biaya pengeluaran. Pada desain rumah, kami menggunakan stik es krim menyerupai bentuk rumah joglo. Untuk pondasi rumah, kami menggunakan 6 lapisan kardus yang telah digabungkan dengan ukuran 20 cm dan menempelkan stik bambu untuk menambah keestetikanya. Untuk desain rumah, kami memberi 4 jendela, 1 jendela pada bagian kanan, 1 jendela pada bagian kiri, dan 2 jendela pada bagian depan rumah. Untuk pintu, kami menggunakan kardus bekas. Pada bagian depan rumah, kami menggunakan gapura Candi Bentar yang terbuat dari kardus. Gapura ini bertujuan sebagai gerbang rumah joglo. Dan di sekeliling rumah, kami menggunakan stik es krim dan stik bambu sebagai pagar.
Pada halaman rumah, kami memberi pohon kelapa hias. Pohon kelapa menjulang tinggi dan berdiri kokoh di atas akarnya yang menancap kuat ke tanah. Ini merupakan simbol kemandirian. Manusia juga sudah sepatutnya hidup mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Dan terdapat batu hias yang mengelilingi rumah joglo. Untuk dasarannya, kami menggunakan 2 lapisan kardus tebal yang diselimuti oleh kain flanel. Sekian presentasi tentang struktur market yang dapat kami sampaikan. Kami pamit undur diri. Apabila ada kesalahan maupun perbuatan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.